Sahabat, sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa harus meninggalkan berbagai kebiasaan lama dan mulai bertumbuh serupa Kristus. Namun, menjadi serupa Kristus itu tidaklah mudah. Ada kalanya, kelakuan kita menggeser Tuhan dari tahtanya dalam hidup kita. Apalagi jika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Namun, bersama Rasul Paulus, kita bisa berkata, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan kita sudah saksikan di video pembuka ini ya, bagaimana kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita harus menyadari bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mari sahabat yang baik, kita berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh membuat kita berubah dan mengerti apa sesungguhnya kebenaran tentang kehendak Tuhan ini. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa di dalam Kristus bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami mau menyerahkan hak hidup kami untuk Kau memimpin hidup kami, supaya kami makin serupa dengan Kristus. Kami buka hati kami, siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Mari kita baca ayat selanjutnya, Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Amin. Bagus banget ya. Ya. Hidupku bukan aku lagi. Bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Nah, Paulus berkata bahwa bukan lagi Paulus sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Paulus. Dan hidup Paulus sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi Paulus dan menyerahkan dirinya untuk Paulus. Artinya, di dalam Kristus, manusia lama kita dan identitas kita yang lama sudah mati disalibkan bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Sehingga di dalam Kristus kita sudah menjadi manusia baru yang sudah menjadi satu dengan Kristus yang diurapi. Jadi sebagai orang percaya kita harus menjalankan dan memandang kehidupan kita di dalam Kristus dan bersama dengan Kristus dari posisi ini. Bahwa Kristus yang hidup di dalam kita. Artinya hidup kita yang sekarang ini sudah menjadi satu dengan Kristus. Nah ini penting banget ya, hidup kita yang sekarang ini sudah menjadi satu dengan Kristus. Amin. Artinya kita harus sesuai, selaras, sepakat, sejalan dan menyatu dengan Kristus. Supaya kita percaya, menyadari dan mengerti betul bahwa Yesus yang diurapi, yang ada di dalam kita ini, yang tinggal di dalam kita dan yang hidup di dalam kita, menjalani kehidupannya melalui kita. Kristus yang hidup di dalam kita adalah hidup yang menyatu dengan Kristus, yaitu kehidupan yang bermitra atau berpartner dengan Kristus yang penuh kuasa, yang dahsyat dan yang supra alami. Sehingga ketika Kristus yang hidup di dalam kita, maka kehidupan baru kita ini di-empowered, yaitu diberdaya.
atau dimampukan oleh iman kita kepada Yesus yang sangat mengasihi kita. Wah, luar biasa ya. Jadi Amin. waktu kita menyatu, kita di-empower, Ya, dimampukan, diberdaya. Ya, amin. Ya. Nah, oleh karena itu, supaya iman yang penuh kuasa yang ada dalam kita ini dapat hidup, bekerja, dan bermanifestasi dengan maksimal dalam segala aspek kehidupan kita, maka kehidupan baru kita di dalam Kristus tidak lagi berfokus kepada diri kita, kepada kepentingan kita, dan kepada keinginan kita, sebab Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi Kristus yang hidup di dalam kita artinya bukan lagi egoku, kepentinganku, kehendakku, dan keinginanku yang menguasai hidupku, pikiranku, hatiku. Tetapi kepentingan, kehendak, dan keinginan Kristus yang utama dan yang menguasai hidupku, pikiranku, dan hatiku. Amin ya. Penting banget. Bukan lagi egoku, Iya. tapi Kristus yang memenuhi seluruh keberadaan kita, pikiran kita ya. Amin. Nah, Kristus yang hidup dalam kita artinya juga bukan lagi kepentinganku yang prioritas dan yang utama, tetapi kepentingan Kristus yang prioritas dan yang utama. Bukan lagi agendaku dan visiku yang kuusahakan dan yang aku perjuangkan, tetapi rencananya Tuhan, agendanya Tuhan, dan visinya Tuhan yang aku usahakan dan yang aku perjuangkan. Bahkan Kristus yang hidup di dalam kita artinya bukan lagi aku yang dikenal, yang dipuji, dan yang dimuliakan. Tetapi hanya Kristus saja yang dikenal, dipuji, dan dimuliakan melalui kehidupanku, bisnisku, dan pelayananku. Sebab Kristus adalah pemilik segala sesuatu dalam kehidupanku. Dan aku adalah pengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadaku. Amin. Nah, ini bagus banget ya. Kristus adalah pemilik segala sesuatu, kita hanya pengelola ya. Kita hanya pengelola saja. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin ya. Sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa segala sesuatu, artinya keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, harta kita, pelayanan kita, dan segala aspek kehidupan kita adalah dari Tuhan. Kemudian dijalankan atau dikelola bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan ya. Amin. Melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Kristus kita harus mengerti dan menyadari bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Kemudian dikerjakan atau dikelola bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab sama-sama, kita akan baca dalam Lukas pasal 12 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yesus sedang menceritakan bagaimana orang kaya yang bodoh, yang tamak, yang egois, dan yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kemudian dia berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi kemudian Yesus berkata bahwa akhir kehidupan orang kaya yang bodoh ini sangat tragis dan sia-sia. Sebab pada malam itu juga jiwanya diambil daripadanya
Dan apa yang telah kau sediakan, yaitu semua harta dan banyak yang tertimbun untuk bertahun-tahun, menjadi sia-sia. Begitulah yang terjadi kalau kita fokus hidup untuk diri sendiri. Menimbun harta dan kekayaan untuk diri sendiri. Pada akhirnya akan sia-sia. Sebab di dalam Kristus hidup kita bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yesus adalah pemilik segala sesuatu dan kita adalah pengelola segala sesuatu. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, kita akan baca ya. Dari Teresia Yulis, kita akan baca. Shalom Pak Agus dan Bu Malah. Shalom juga Teresia. Saya seorang istri mempunyai 2 anak. Sampai saat ini saya menjadi tulang punggung keluarga. Suami saya bekerja, tapi tidak pernah sekalipun menafkahi keluarga kami. Tapi setiap ada masalah, saya selalu diusir dari rumah. Namun karena saya sayang dengan dia, apalagi melihat anak-anak saya tetap kembali. Tapi ini terus berulang-ulang. Tidak apa kalau dia tidak mau menafkahi kami. Saya masih bisa. Namun saya ingin sikapnya berubah. Karena kasihan kalau anak-anak suka melihat kami bertengkar. Apalagi saya harus bertahan dengan sikap suami yang seperti ini. Atau bagaimana Pak Bu? Mohon doakan rumah tangga kami ya Pak Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Teresia. Iya, silakan sayang ya. Ini luar biasa. Sampai udah diusir, Teresia. diperlakukan seperti itu masih cintanya sama suaminya luar biasa ya. Ya Teresia, kami sungguh-sungguh benar-benar membaca apa yang diutarakan gitu ya oleh Teresia ya. Kami ingin mengatakan kepada Teresia, engkau sangat berharga, engkau sangat mulia di mata Tuhan. Jadi hari ini kita mesti tahu, ketika kita menjadi seorang istri, seorang istri kan dikatakan sebagai penolong bagi suaminya. Tapi apa kata penolong itu? Penolong itu adalah satu pribadi yang bukan lemah ya, tapi pribadi yang kuat ya. Dalam hal ini Teresia, bahwa engkau adalah pribadi yang tidak lemah, yang kuat, dan engkau adalah penolong yang membawa keluargamu atau suami juga pada kebenaran. Amin. Ya. Jadi sebagai penolong yang tidak lemah, penolong yang kuat, Yuli bukanlah pribadi yang menjadi victim. Tapi Yuli adalah satu pribadi. Victim itu artinya menjadi korban. Menjadi korban ya. Tapi sebagai penolong kita harus berdiri teguh bersama dengan Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Ya. Bukan menjadi korban, sekali lagi ya. Kalau kami baca dari DM yang Teresia kirim, kita bisa melihat dalam sepintas saja bahwa ada ketidakbenaran yang dilakukan ya. Kenapa? Karena sebagai seorang suami, tentunya suami itu melindungi keluarganya, jadi imam, memberi nafkah, bertanggung jawab, memberi rasa aman, dan tentunya dalam hal ini tidak didapatkan di dalam keluarga Teresia. Suami tidak berperan seharusnya sebagai suami. Iya. Jadi Teresia, kita percaya bahwa Teresia ada bersama dengan Tuhan. Biarlah melalui Teresia kebenaran itu boleh disampaikan, boleh diutarakan, atau boleh oleh pertolongan Roh Kudus. Teresia bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membawa suami ini kepada kebenaran. Karena kalau terus-menerus berlangsung berarti suami ini tidak hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Tidak diberkati Tuhan. Dan pasti tidak diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Allah yang memegang perjanjiannya ya. Jadi Teresia, bagaimana nih caranya nih ya untuk bisa membereskan semua ini? Tadi kan Teresia tanya, apakah saya harus bertahan dengan sikap suami yang seperti ini? Atau bagaimana Pak Bu gitu ya? Nah, kalau saat ini kami coba untuk menjawab, Teresia, tentunya ketika kita tadi dikatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti Teresia tidak perlu takut, tidak perlu
gentar, tidak perlu khawatir karena Yesus ada bersamamu. Ya. Boleh nggak Teresa katakan, Tuhan Yesus Engkau yang ada bersamaku. Mari beracaralah di tengah keluargaku ini. Ya. Ungkapkan, nyatakan kebenaran-Mu melalui kehidupanku. Ambil alih semua tindakanku, perkataanku, sikapku, pikiranku, hatiku, dan seluruh keberadaanku. Supaya Yesuslah yang melakukannya di dalam Engkau untuk membawa suami kepada kebenaran. Gitu ya. Jadi sekali lagi, Engkau bukanlah korban, Engkau adalah penolong yang tidak lemah. Engkau adalah pribadi yang akan dipakai Tuhan untuk membawa kebenaran di tengah-tengah keluargamu dan pernikahanmu. Jadi bukan lagi seperti ini, aduh tidak apa-apa deh seperti ini. Jangan dibiarkan dia. Nggak apa-apa kalau dia tidak mau menafkahi kami, saya juga masih bisa gitu ya. Tapi di sini Teresa luar biasa loh. Hatinya mengatakan, namun saya ingin sikapnya berubah. Ya. Kasihan kan anak-anak, itu benar ya. Jadi tapi bukan dengan kekuatanmu, bukan juga dengan hikmat manusia, tapi engkau bersama-sama dengan Tuhan yang ada di dalammu, di dalam engkau, bersama-sama dalam kemitraan memberikan sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu engkau akan dimampukan oleh Tuhan untuk bersikap seperti yang Tuhan mau untuk membawa suami kepada kebenaran. Amin. Jadi Yuli waktu berdoa, karena firman Tuhan dikatakan bahwa suami adalah imam, suami adalah pemimpin. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 dikatakan bahwa apabila suami tidak menghormati istrinya dan memperlakukan istrinya sebagai kaum yang lemah, maka doanya akan terhalang. Nah, bagaimana doanya? Kita berdoa, jadi Yuli berdoa untuk suami. Tuhan, firman ini berkata demikian. Aku berkata suamiku adalah imam, suamiku adalah pemimpin, dan semua yang tidak benar pada suamiku di dalam nama Yesus dijauhkan dari suamiku. Suamiku kembali hidup seperti firman Tuhan katakan. Jadi berdoa sesuai dengan apa kata Tuhan. Supaya suami dikembalikan kepada kebenarannya Tuhan. Ya. Amin. Jadi kita berdoa ya. Iya, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur kepadamu untuk Teresa Yuli, di mana anakmu ini sudah mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kasih karunia kepada Yuli ini Tuhan untuk terus Tuhan bersikap dan berharap hanya kepada Tuhan. Hari ini kami berkata biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan bahwa Yuli adalah seorang penolong bagi suaminya dan penolong bukan penolong yang lemah, bukan penolong yang menjadi sesuatu yang dapat disalahgunakan, tetapi hari ini berdasarkan kebenaran firman, biarlah Yuli menjadi penolong yang membawa suaminya dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan membawa suaminya kepada kehidupan yang luar biasa dan luar biasa baiknya. Dan hari ini kami berdoa khususnya untuk Teresa Yuli, kami tahu bahwa Engkau ada di dalam kehidupannya. Dan Engkau yang bermitra dengannya. Engkau juga yang akan beracara di dalam kehidupan keluarga ini, dalam pemikiran dan dalam perasaan, dalam kehendak daripada Yuli untuk segala sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan keluarganya ini berasal dari Engkau. Kami percaya ada kasih Tuhan yang melingkupi dan memenuhi hatinya supaya ketika Yuli melakukan segala sesuatu itu semuanya berasal dari Engkau yang ada bersama dengan dia. Dan kami percaya ketika Engkau bertindak dan Engkau melakukan segala sesuatunya di dalam Yuli, maka tidak ada yang dapat menyangkal dan tidak ada yang dapat menghalangi semua itu. Dan kami percaya ada waktunya, ada saatnya Engkau saat ini memakai kehidupan Yuli untuk membawa suaminya kepada kebenaran. Kami bersyukur suami Yuli ini kami katakan sesuai firman menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi orang yang penuh iman, menjadi orang yang sebenarnya seorang suami yang melakukan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terjadilah seperti firman-Mu dan terjadilah seperti apa yang Kau kehendaki dalam keluarga ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan.
Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang pertama, artinya di dalam Kristus manusia lama kita dan identitas kita yang lama sudah mati disalibkan bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Jadi sekarang Kristus yang hidup di dalam kita hidup, dan hidup kita sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan yang kedua, artinya hidup kita sekarang sudah menyatu dengan Yesus, yaitu kehidupan yang bermitra atau berpartner dengan Kristus yang penuh kuasa dan dahsyat yang supra alami. Sehingga ketika Kristus yang hidup dalam kita, maka kehidupan baru kita diberdaya dan dimampukan oleh iman kita kepada Yesus yang sangat mengasihi kita. Dan yang ketiga, artinya bukan lagi egoku atau kepentinganku, kehendakku dan keinginanku yang menguasai hidupku. Pikiranku, hatiku, dan semuanya dalam kehidupan kita itu tidak lagi menguasai diri kita. Tetapi kepentingan, kehendak, dan keinginan Kristus yang utama dan yang menguasai hidupku, pikiranku, dan hatiku. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini kau merasa seperti ada dalam tekanan yang berat dan butuh pertolongan Tuhan? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari bukalah hatimu. Persilahkan Roh Kudus untuk memenuhimu dengan kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kemudian serahkan hak kepada Roh Kudus untuk mengambil alih dan memimpin seluruh kehidupanmu. Lalu percayakan dan serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada-Nya. Ku ingin selalu di dekat-Mu. Ku ingin selalu bersama-Mu. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kau membuatku jatuh cinta, tenggelam dalam kasih-Mu. Kau membuatku bersuka cita oleh cinta-Mu, Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah-Mu, Tuhan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya bagiku. Aku percaya bahwa di dalam Kristus bukan lagi aku yang dimuliakan,
Bukan lagi aku yang berkuasa, bukan lagi kehendakku, dan bukan lagi rencanaku yang prioritas. Tetapi Tuhan, Engkaulah yang dimuliakan, Tuhan yang berkuasa, dan hanya kehendak dan rencana Tuhan yang prioritas, yang terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupanku. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kau membuatku jatuh cinta, tenggelam dalam kasih-Mu. Kau membuatku bersuka cita.